Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita sampaikan pada kali ini yaitu tentang peran Wali Songo dalam Islam. Saya Ahmad Zaki Al-Hafid selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 yang dimana anggota kelompok ini bernama Aida Febiona dan Desi Rahmawati. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, penyajian materi. Langsung saja saya bahas. Pertama, A. Wali Songo dan dakwah Islam. Dalam menyiarkan Islam, Wali Songo tidak hanya akrab dengan masyarakat umum, tetapi juga dengan penguasa kerajaan. Ketika menyiarkan Islam, mereka menggunakan berbagai bentuk kesenian tradisional masyarakat setempat. Mereka menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian tersebut. Karena itu, upaya mereka tidak asing dan sangat komunikatif bagi masyarakat setempat. Usaha ini membuahkan hasil, tidak hanya mengembangkan agama Islam, tetapi juga memperkaya kandungan budaya Islam. Yang pertama, terdapat Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi karena ia diduga berasal dari wilayah Maghrib atau Afrika Utara. Ia diperkirakan lahir dari sekitar pertengahan abad ke-14. Ia berasal dari keluarga muslim yang taat dan belajar agama sejak kecil. Meskipun demikian, tidak diketahui siapa gurunya hingga ia kemudian menjadi seorang ulama. Yang kedua ada Sunan Ampel. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di kota Denta dekat Surabaya. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah mohlimo, atau bisa diartikan tidak mau melakukan 5 hal. Yang pertama, mau main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, mau ngombe atau tidak minum-minum keras atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, mau maling atau tidak mencuri. Yang keempat, mau madat atau tidak mau menghisap candu ganja dan lain-lain. Yang kelima, mau madon atau tidak mau berzina. Materi selanjutnya yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Ia merupakan putra dari Maulana Ishak. Ia sempat diadopsi oleh Nyai Ageng Pinatih ketika masih bayi dan sempat diberi nama Joko Samudro karena Raden Paku ditemukan di tengah Selat Bali. Sunan Giri sempat mondok di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel sebelum memperdalam ilmu di Pasai, tempat Maulana Ishak menyiarkan Islam. Sekembalinya ke Tanah Jawa, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Ia juga banyak mengirim juru dakwah ke Bawean, bahkan juga ke Lombok, Ternate, dan Tidore di Maluku. 4. Sunan Bonang atau Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Cara penyebarannya ialah menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Untuk itu, ia menciptakan gendang-gending yang memiliki corak keislaman. Sunan Bonang yang bernama Ahli Syekh Maulana Makdum Ibrahim ini pernah belajar agama di pesantren Ampel Denta dan di Pasai bersama Sunan Giri. Sekembalinya dari Pasai, ia memutuskan untuk memusatkan kegiatan dakwahnya di Tuban dengan mendirikan pesantren. Ia wafat di Tuban pada tahun 1525. 5. Sunan Kalijaga atau Raden Said Putra Adipati Tuban. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman. Nama aslinya adalah Raden Said Putra Adipati Tuban, yaitu Temanggu Wilatikto. Ia menciptakan anak cerita wayang yang bernafaskan Islami.
Ia juga menciptakan wayang kulit dan wayang beber. Dan ia juga menciptakan lagu daerah Jawa yang berjudul Iril-Iril. Sebelum mempelajari agama Islam lebih dalam, ia adalah seorang perampok. Namun, yang ia rampok bukanlah rakyat jelata, melainkan para penarik pajak yang meminta pajak dengan kekerasan dan sangat mencekik kehidupan masyarakat setempat. Ia pun sempat diusir dari Tuban dan pergi ke hutan Jatiwangi. 6. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Ia adalah putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. Untuk melancarkan penyebaran Islami, Sunan Kudus membangun sebuah masjid daerah Loran pada tahun 1549 Masehi. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa dan Al-Manar. Wilayah di sekitarnya disebut Kudus, merupakan nama yang diambil dari nama kota Al-Qudus atau Yerusalem dari Palestina yang pernah ia kunjungi. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq digelari wali al-ilmi atau seorang berilmu luas oleh para wali songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Karena keahliannya ini, ia banyak didatangi para penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Ia juga percaya untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus karena ia menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin daerah. 7. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrawati. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Qasim disebut dengan seorang wali yang hidupnya paling bersahaja. Walaupun dalam urusan dunia, ia juga sangat rajin mencari rezeki. Adapun ajaran Sunan Derajat yang terkenal adalah 1. Manehono teken marang wong kang buta atau berikanlah tongkat pada orang buta. 2. Manehono mangan marang wong kang luwe atau berikanlah makanan pada orang yang lapar. 3. Manehono busung marang kang modo atau berikanlah pakaian pada orang yang telanjang. 4. Manehono ngiyup marang wong kang kundanan atau berikanlah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Dan yang terakhir, ia berdakwah di daerah Derajat dan meninggal di daerah itu juga. Makamnya berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 8. Sunan Muria dan Raden Umar Syahid. Ia adalah seorang putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Ia dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang mempertahankan kesenian gamelan yang digunakan secara ampuh untuk merangkul masyarakat Jawa. Selain kesenian, ia juga berdakwah dengan cara memadukan adat setempat dengan warna Islami. Adapun adat setempat dengan warna Islami itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, selamatan ngusur tanah atau kenduren setelah mengubur mayat. Yang kedua, ngeluk dinani atau 3 hari setelah mengubur mayat. Yang ketiga, mitung dinani atau kenduren setelah 7 hari mengubur mayat. Adapun mitung matang puluh, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, dan nyewu. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Pada usia 20 tahun, ia berguru pada Syekh di daratan Timur Tengah. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, ia berangkat ke Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Istrinya yang pertama adalah Nyai Babadan. Dia adalah putri dari Ki Geden Babadan. Perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak pun. Lalu pada tahun 1475, ia kawin lagi dengan Nyai Kawungten, adik dari Bupati Banten. Ia sempat menikah dengan Syarif Baghdad yang merupakan adik dari Syekh Abdurrahman. Namun pada sekian istrinya, ternyata Sunan Gunung Jati juga pernah menikah dengan putri dari Cina, Ong Tien. Sekitar tahun 1479 ia pergi ke Cina. Di sana ia membuka pengobatan sambil berdakwah. Ia mendapat gelar Maulana Isnaul Kamil. C. Model penyebaran Islam Wali Songo. Secara umum, Wali Songo menyiarkan Islam dengan memadukan budaya setempat dengan media dakwah. Mereka membiarkan budaya dan kepercayaan mereka setempat yang sulit diubah, namun bagian adat yang mudah dirubah. Maka dengan segera mereka menghilangkannya. Mereka melakukannya karena menghindari kontroversi dengan masyarakat secara langsung. Dan tentunya mereka melakukan hal itu agar mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan cara itu masyarakat bisa mudah menerima mereka dan mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Anggota Wali Songo yang memakai pendekatan itu ialah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Tetapi Sunan Kalijaga malah membiarkan masyarakat membakar kemenyan, dan ia juga sempat menciptakan alat musik berupa gamelan. Memang pada dasarnya
Ya, hal ini termasuk bid'ah, namun jika mereka tidak melakukan cara ini, masyarakat akan sulit untuk didekati. D. Kemajuan Islam periode Wali Songo. Selama menyiarkan agama Islam, Wali Songo banyak mengalami hambatan, ada fitnah dan budaya setempat yang sulit dirubah. Namun, dengan kesabaran mereka dan tekad yang kuat, akhirnya sebagian masyarakat Jawa masuk Islam meskipun tidak sedikit yang melakukan bid'ah. Hal itu bagi Wali Songo bukanlah masalah besar, dan mereka meyakini suatu saat nanti orang-orang akan menghilangkan budaya masyarakat setempat yang termasuk bid'ah. Permasalahan yang cukup terkenal sampai saat ini mengenai Wali Songo adalah perkara Syekh Siti Jenar. Ia adalah seorang ahli agama dari Persia. Ia mengaku dirinya adalah Allah. Para wali sangat menentangnya dan ingin memutuskan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Meskipun Syekh Siti Jenar mati, namun ajarannya tetap menyebar, bahkan ia sempat mempunyai banyak murid. Sebelum Syekh Siti Jenar dihukum mati, ia sempat mengeluarkan ancaman kepada para wali. Dan ancaman itu pun benar-benar terjadi di Mataram. 6.000 ulama Sunni dibantai oleh Sunan Amangkurat I. Pertentangan antara paham manunggaling kawula Gusti memang terus berlangsung. Para pendukung Siti Jenar tetap berusaha mendiskreditkan para wali, bahkan hingga zaman modern ini. Namun dibalik itu semua, usaha Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam itu membuahkan hasil yang luar biasa, hingga dapat kita rasakan sampai saat ini. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia mempengaruhi budaya Islam bangsa Indonesia. Akulturasi dengan budaya sebelumnya membuat budaya Islam makin diminati masyarakat. Dan salah satu dampak yang muncul adalah berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam, antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram Islam, Cirebon, Banten, Makassar, Ternate, dan Tidore. Ya, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yaitu Wali Songo adalah kelompok ulama yang berjumlah 9 orang. Mereka menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Selain itu, mereka juga berpengaruh besar dalam kehidupan politik pemerintahan. Adapun nama-nama Wali Songo ialah sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Dalam menyiarkan Islam, mereka menggunakan kesenian dan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat merasa tidak asing dan lebih komunikatif. Usaha ini membuahkan hasil, tidak hanya mengembangkan budaya Islam, tetapi juga memperkaya kandungan budaya Jawa. Itulah presentasi dari kami, kelompok 10. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.